pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan mengajar mata pelajaran tentang materi akhlak akidah, yaitu tentang perilaku akhlak remaja. Selain itu, sebelum dilanjut, mari kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ari Susanti hadir. Rizky Tias Utami hadir. Baiklah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah siswa mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan apa arti penting dari pergaulan atau nilai-nilai positif pergaulan remaja. Selain itu juga siswa dapat mempraktekannya atau dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pertama itu materi akhlak pergaulan remaja. Akhlak pergaulan remaja dibagi menjadi dua, yaitu akhlak tercela dan akhlak terpuji. Sebelumnya ini materinya, silakan. Untuk yang pergaulan remaja itu, yang akhlak terpuji itu, bentuk-bentuknya itu yang pertama menjaga ukhuwah, yang kedua meningkatkan wawasan keilmuan, yang ketiga itu toleransi, yang keempat itu bijak dalam bermedsos. Untuk yang akhlak tercela itu bentuk-bentuknya berupa pergaulan bebas, tawuran, narkoba, atau minuman keras. Sebelum membahas hal tersebut lebih lanjut, langkah yang pertama yaitu kalian tahu nggak apa itu pengertian remaja? Nggak tahu, Bu. Rizky gimana? Nggak tahu. Baiklah, remaja itu yaitu salah satu tahapan kehidupan psikologis yang sangat penting bagi manusia. Dalam fase ini, remaja itu memiliki ciri-ciri khusus dalam perkembangannya, yang biasanya itu dimulai dari umur 13 sampai 19, yaitu perubahan dari masa kekanak-kanak menuju ke dewasa. Yaitu selanjutnya akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama itu bentuk-bentuknya itu menjalin ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa setiap manusia itu harus menjaga persaudaraan. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja ini, Islam membolehkan bergaul antara laki-laki dan perempuan, tetapi harus menyangkut dengan batasan-batasan tertentu. Yang pertama itu batasannya laki-laki dan perempuan itu yang bukan mahramnya tidak boleh berdua-duaan. Selain itu, yang kedua, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bersentuhan secara fisik. Yang ketiga itu laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan untuk bergaul yang menjerumuskan. Misalnya itu perilaku yang menjerumuskan itu LGBT, lesbi, dan tawuran dan lain-lainnya. Selain itu mengembangkan wawasan keilmuan. Bentuk wawasan pengembangan keilmuan bagi remaja itu adalah giat belajar dan disiplin, baik secara individu atau kelompok. Karena dengan adanya wawasan tersebut, para pemuda atau remaja itu dapat menghasilkan karya, baik dari karya seni, sains maupun teknologi. Yang ketiga itu ada mengembangkan sikap tasawuf. Tasawuf ini berarti memiliki sikap yang tenggang rasa atau toleransi. Biasanya contoh seperti ini itu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti perbedaan antara keyakinan atau akidah atau pemeluk agama lain. Tetapi kita sebagai orang
non-muslim itu tidak boleh mengolok-olok antara satu dengan yang lainnya, karena hubungan antara non-muslim dengan muslim itu hanya hubungan duniawi saja. Selain itu, bijak menggunakan medsos. Kita sebagai remaja menggunakan medsos itu harus gunakan dengan bijak. Medsos itu pengertiannya adalah suatu media untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain dengan melalui online yang dilakukannya tanpa ada batasan ruang dan waktu. Untuk yang perlu diperhatikan itu memantapkan niat. Selain itu, membaca berita itu dengan sumber yang layak atau yang dipercaya, bisa dibilang dengan kredibel. Selain itu, mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Lalu tidak menelan berita itu secara mentah-mentah, maksudnya biar kita itu tidak terlalu terprovokasi. Selain itu, kita menggunakan medsos itu digunakan untuk belajar, berdakwah, dan menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Lalu ingat bahwa penyalahgunaan medsos itu jika salah digunakan akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban bagi dunia maupun di akhirat. Selanjutnya itu ada dampak positif dalam pergaulan remaja. Di sini menunjukkan sikap arif dan bijaksana dari kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma hukum asusila, kesusilaan atau keagamaan maupun norma-norma lainnya. Selain itu menumbuhkan sikap yang mandiri. Sikap yang mandiri ini salah satu pendorong bahwa pemuda itu memiliki sikap yang tangguh dan tidak mudah terpengaruh dari hal yang negatif. Selain itu, para pemuda itu memiliki sifat yang memiliki keyakinan dan prinsip kebenaran sesuai dengan tuntunan ajaran moral dan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu menumbuhkan sikap tanggung jawab. Remaja ini mendorong untuk menjadikan pribadinya yang lebih baik. Selain itu, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Tetapi para pemuda atau remaja itu memiliki keadilan dan pengabdian dan jika memiliki jabatan tidak menyalahgunakan profesi yang diamanahkan. Selain itu, cara membiasakan sifat terpuji atau perilaku terpuji. Yang pertama itu sebagai orang muslim, yang pertama itu menutup aurat. Aurat itu yaitu menutup aurat itu diwajibkan. Untuk batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan, yaitu untuk yang perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selain untuk yang laki-laki itu di antara pusar sampai lutut. Yang kedua itu menjauhi perbuatan zina, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang berarti dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selain itu, karena Islam memandang bahwa Islam adalah agama yang sangat menjaga kesuciannya, maka dari itu setiap pergaulan itu ada batasan-batasan yang dijadikan landasan dengan nilai-nilai keislamannya atau kesuciannya. Yang ketiga itu mengajak untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini, pemuda mengajak temannya untuk berbuat kebaikan, itu mendapatkan pahala dengan ketentuan pahala itu sesuai dengan apa yang mereka mengajarnya.
Selain itu, mengajak kebaikan itu bersama teman itu merupakan salah satu wujud atau bentuk kasih sayang terhadap temannya. Untuk yang keempat itu mengisi waktu luang. Jika pergaulan itu membawa kita untuk kepada hal-hal yang positif, misalnya jika ada waktu luang itu membantu orang tua, ibu atau bapak, entah itu membantu pekerjaan rumah tangga atau lainnya. Selain itu, kita sebagai pelajar boleh kalau waktu luang itu disempatkan untuk belajar. Selain itu, mengikuti kursus-kursus keterampilan, dan di sekolahan itu juga diperbolehkan untuk mengikuti ekstrakurikuler. Yang selanjutnya itu tawaduk kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Tawaduk di sini yaitu bahwa remaja atau pemuda itu harus memiliki sikap yang hormat dan rendah hati. Sedangkan untuk yang lebih muda, kita menumbuhkan kasih sayangnya. Selain menumbuhkan kasih sayangnya, kita membimbingnya agar memiliki sikap yang santun. Kita sebagai pemuda biasanya itu menjadi contoh bagi adik-adiknya. Yang keenam itu santun dan rendah hati. Sikap santun di sini itu melahirkan kenyamanan, sehingga orang yang bergaul dengan orang yang santun maka memiliki rasa nyaman. Selain itu, orang yang bersikap rendah hati itu akan memandang dirinya di posisi yang benar. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Baiklah, saya lanjut lagi ya. Yang kedua itu akhlak tercela atau pergaulan remaja. Bentuk-bentuk akhlak tercela di sini adalah pergaulan seks bebas atau free sex. Pergaulan bebas ini biasanya cenderung untuk memicu terjadinya hamil di luar nikah dan memicu timbulnya masalah-masalah seperti aborsi, terus pembunuhan bayi-bayi akibat dari hamil di luar nikah. Secara hal tersebut, hamil di luar nikah itu sangat merugikan diri sendiri dan orang tua, karena hal tersebut merupakan aib dan akan membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun orang lain atau mendatangkan masalah. Yang nomor 2 itu tawuran. Tawuran di sini biasanya pemuda terlibat tawuran ini seringkali hal-hal yang sepele. Biasanya itu saling mengolok-mengolok dan terjadinya persenggolan kendaraan dan lain-lainnya. Yang ketiga itu mengonsumsi minuman keras. Minuman keras itu mempunyai efek yang beracun dan efeknya itu merusak bagian saraf, sehingga orang yang minum berlebihan itu akan menyebabkan kehilangan kemampuan dan pengendalian diri, baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Yang keempat itu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Dampak penyalahgunaan narkoba ini tanpa pengawasan dokter akan menimbulkan sangat berbahaya karena berpengaruh pada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya narkoba ini digunakan oleh para medis yang digunakan sebelum atau setelah pasca operasi, yang seharusnya itu digunakan untuk supaya menghilangkan rasa nyeri pada saat operasi. Dampak akhlak tercela yang pertama itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti halnya adanya tawuran antara mahasiswa atau pelajar atau kelompok masyarakat
tertentu antara kelompok satu dengan yang lainnya. Yang ini disebabkan oleh emosional dan reaktif yang berlebihan. Selain itu juga merugikan karena terdapat korban jiwa dan korban material atau fasilitas-fasilitas umum. Selanjutnya dampak yang kedua yaitu hilangnya budaya malu. Malu merupakan sebagian dari iman. Hilangnya iman dapat dikatakan bahwa hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Orang yang cenderung kehilangan rasa malu itu biasanya orang yang suka melakukan perbuatan yang kurang baik atau tercela, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tercela atau buruk itu dianggapnya menjadi suatu hal yang kebenaran. Yang ketiga itu menimbulkan permasalahan kesehatan. Misalnya tadi penyalahgunaan menggunakan narkoba. Itu juga memunculkan masalah seperti masalah perekonomian, kriminalitas, terus kesehatan, sosial. Biasanya kalau kesehatan itu seperti HIV atau AIDS, itu biasanya terjadi pada pergaulan bebas atau free sex. Yang untuk minuman keras itu biasanya menyebabkan cedera atau kematian. Yaitu yang terakhir, cara menghindari akhlak tercela, yaitu dengan meningkatkan kadar iman dan amal saleh. Maksudnya di sini yaitu menjauhi larangannya dan mengerjakan yang diperintahkan. Menjauhi larangannya itu yaitu dengan tidak penyalahgunaan narkoba, terus tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan pergaulan bebas dan sejenisnya itu. Dan untuk menaati atau melakukan perintahnya itu seperti sholat, puasa, seperti itu. Dan untuk yang kedua itu meningkatkan kualitas akhlak dan dalam etika bergaul. Di sini para remaja dan masyarakat itu supaya memiliki interaksi yang baik, maka mereka itu menyusun suatu norma-norma untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama, untuk tata aturan bersama. Selain itu yang ketiga itu mengatur waktu dengan baik. Sebaiknya remaja itu menggunakan kesempatan yang luang ini digunakan hal yang positif dan jangan terlalu sering untuk menunda-nunda pekerjaan. Bila bisa diselesaikan, segera diselesaikan. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ada 2 soal itu silahkan kalian kerjakan.
teman-teman, soalnya udah selesai mengerjakan. Sudah. Aku sini kumpulkan coba. Ya. Terima kasih. Saya tadi kan sudah menjelaskan dari awal sampai akhir materi mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kira-kira menurut kalian kesimpulannya bagaimana? Untuk yang akhlak terpuji bagaimana? Nilai-nilai positifnya juga bisa. Bentuk dalam akhlak terpuji itu bisa berupa akhlak, terus mengembangkan sikap tasamuh, Iya. terus mengembangkan wawasan keilmuan dan bijak dalam menggunakan media sosial. Untuk yang akhlak tercela itu kalau dibikin kesimpulan bagaimana? Untuk menghindari akhlak tercela ada 3. 1. Meningkatkan kadar iman dan amal saleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul agar pergaulan antar manusia atau interaksi sosial berjalan dengan baik. Maka perlu disepakati adanya aturan yang harus dipatuhi secara bersama. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Baiklah, nanti kita membuat kesimpulan bareng-bareng ya. Yang pertama itu bahwa masa depan suatu bangsa itu terletak pada pemuda. Yang kedua itu untuk mempersiapkan pemuda yang generasi yang tangguh dan memiliki akhlak mulia itu diberikan didikan atau pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Setelah itu jangan sampai kita menjadi remaja itu jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal kenakalan remaja. Yang seterusnya itu Islam mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu. Banyak orang yang menyesal di dunia itu karena di masa tua orang yang banyak menyesal di masa tuanya itu karena mereka itu pada waktu usia muda itu tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, saya kira itu kesimpulan dari saya dan kesimpulan dari teman-teman semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tutup. Bila ada salah kata, salah perkataan, salah tingkah atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.